Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Karim al-Mannan ar-Rahim ar-Rahman. The Bluetooth device is connected successfully. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan lautan. Lautan menjadi saksi bahwa kita semua taat kepada Ilahi. Mudah-mudahan lautan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Amin. Semoga ikan-ikan yang di lautan juga menjadi saksi bahwa benih-benih Nahdlatul Watan yang dilahirkan lewat pondok pesantren Nurul Mujahidin NW Penimbung nanti menjadi benih-benih yang senantiasa berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, juga mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang agak panjangan, tapi insya Allah sekalipun sekali nilainya banyak. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikashiru wa ghali, anta misbahus suduri, anta ikashiru wa ghali, anta misbahus suduri. Hadirkan Nabi kita Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal khafiqaini,
Ya mu'ayyad ya munajat ya imam al-qiblataini ya mu'ayyad ya munajat ya imam al-qiblataini. Semoga kita semua dapat dibantu, disyafaat oleh baginda Rasulullah SAW kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum terlalu lanjut, saya punya goresan sedikit karena kita berada di sebuah ciptaan Allah yang sangat indah. Jadi tolong disimak ya, tolong di pantai apa namanya nih? Pantai Setangi. Dengar. Pantai Setangi jadi bukti. Semua dengar. Pantai Setangi jadi bukti. Pondok Pesantren Nurul Mujahidin NW sejati. Semoga tetap istiqomah miring umi dan juga Tuan Guru Bajang Zainuddin Hasani. Bisa dicatat? Bisa dicatat? Ulang kita lagi sekali. Pantai Setangi jadi bukti. Pondok Pesantren Nurul Mujahidin NW sejati. Semoga tetap istiqomah miring umi dan juga Tuan Guru Bajang Zainuddin Hasani. Tolong dicatat. Pulau Lombok kecil sekali, tapi pantainya indah sekali. Kalaulah kita pandai mengkaji, niscaya kita sujud tidak terhingga kalinya. Sudah? Sudah? Ulang. Pulau Lombok kecil sekali, tapi pantai-pantainya indah-indah sekali. Kalaulah kita pandai mengkaji, niscaya kita sujud tak terhingga kali. Sudah? Tinggal satu. Banyak sebenarnya, cuman nggak bisa saya lagi di jalan sampai sini tadi. Oke. Alhamdulillah kita syukurkan. Sudah ditulis. Alhamdulillah kita syukurkan kehadirat Allah pencipta lautan. Sudah? Sudah? Ditulis, direkam. Alhamdulillah kita syukurkan kehadirat Allah pencipta lautan. Semoga iman dan takwa kita tingkatkan. Mari iman dan takwa kita tingkatkan sesuai tujuan Nahdlatul Wathon. Sudah? Sudah jelas? Sudah jelas? Jelas kira-kira? Kita ulang? Jangan ngelamun dulu. Pantai nanti insya Allah ya. Nanti kita mandi di pantai bareng-bareng. Kita lihat. Ulang lagi kali. Alhamdulillah kita syukurkan kehadirat Allah pencipta lautan. Mari iman takwa kita tingkatkan sesuai tujuan Nahdlatul Wathon. Apa tujuan Nahdlatul Wathon? Untuk mengajak kita supaya iman takwa kita bertingkat-tingkat ya. Jelas kira-kira? Saya ulang lagi sekali. Pantai Setangi jadi bukti. Pondok Pesantren Nurul Mujahidin NW sejati. Semoga tetap istiqomah miring umi dan juga Tuan Guru Bajang Zainuddin Hasani. Sudah? Pulau Lombok kecil sekali, tapi pantai-pantainya indah sekali. Kalaulah kita pandai mengkaji, niscaya kita sujud tidak terhingga kali. Sudah? Alhamdulillah kita syukurkan kehadiran Allah pencipta lautan. Mari iman dan takwa kita tingkatkan sesuai tujuan Nahdlatul Wathon. Sudah kira-kira? Awas dihafal, nanti bikin jadi nyanyian di Pondok Pesantren Mujahidin, kemudian bikinkan klip. Ada kenang-kenangan kita, sekedar ucapan untuk guru besar kita, untuk kesenangan umuna kita dan Tuan Guru Bajang selaku penerus pejuang nininya, yaitu Al-Matullah Maulana Syekh. Itu tolong dicatat. Yang kita sama-sama muliakan dan kita sama-sama hormati dan kita sama-sama doakan guru kita semua, Tuan Guru Salman Al-Farisi KHSPDI. Kemudian yang kita sama-sama hormati juga dan muliakan juga guru-guru kita semua, murabbi-murabbi kita semua, pembimbing-pembimbing kita semua. Laulal murabbi la'arabtu rabbi. Laulal murabbi la'arabtu rabbi. Ulang. Laulal murabbi la'arabtu rabbi. Seandainya bukan karena guru-guru kita, niscaya kita tidak mengenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita doakan mereka semua, semoga guru-guru kita semua tetap sehat walafiat, panjang umur, diberikan kekuatan iman dan Islam. Semoga beliau selamat dunia akhirat, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dan semua keturunan-keturunannya menjadi keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku semua, anak-anak santri-santri Pondok Pesantren Nurul Mujahidin, NW Penimbung, yang putra maupun yang putri, yang tentunya juga tak lupa kami tiang pribadi sayang untuk kalian semua. Kenapa saya sama kalian semua? Karena kalian adalah keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti itu? Kok bisa kami selaku santri-santri Nurul Mujahidin dibilang keluarga Allah? Karena kalian adalah termasuk juga cinta kepada Al-Quran. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah SAW, hal lillahi azza wa jalla ahlun? Wahai Rasulullah SAW, apakah Allah Subhanahu wa taala punya keluarga? Qala, Nabi SAW menjawab, na'am, Allah itu punya. Kemudian Rasulullah SAW bilang, sahabat bilang kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka keluarga-keluarga Allah itu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamilul Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kalian semua termasuk senang, gemar, cinta membaca Al-Quran. Anak-anakku semua, santri-santri, santriwan yang saya cintai dan sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terlalu jauh, kami menyampaikan sebuah sebuah motivasi bagi kalian. Mari kita merenung sejenak bahwa banyak orang mengatakan di dalam pemikirannya, mengatakan bahwa pantai itu salah. Sebenarnya tidak. Jangan kita semua mengatakan bahwa pantai itu salah. Pantai itu adalah ciptaan Allah yang indah. Dimana kalau pantai itu ditempati oleh orang-orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, niscaya pantai ini akan menjadi pantai yang mulia. Namun sebaliknya, kalau pantai ini ditempati, selalu didatangi oleh orang-orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantai ini akan ternodai. Pantai ini akan jelek namanya, padahal bukan pantai yang jelek. Siapa yang jelek? Orangnya sendiri, pengunjungnya sendiri yang tidak bersyukur kepada Allah. Dia jadikan pantai ini menjadi saksi di hadapan ilahi bahwa dia menjadi penghuni neraka yang selalu menyala api-apinya. Jadi mari kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pantai yang sangat indah yang Allah ciptakan kepada kita semua ini, mari kita jadikan menjadi tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru sa'atan khairul lahu min ibadati alfi sanah. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Mari kita berpikir luasnya pantai, indahnya pantai ini. Jadi ingat, pantai itu, apalagi kalau kita berbicara mengenai ilmu nahu. Jadi pantai itu, ilmu nahu itu diumpamakan oleh ulama an-nahwu kal bahri. Nahu itu bagaikan ibarat lautan. Jadi kenapa ulama sampai memasukkan kata-kata lautan ke dalam ke dalam sebuah ilmu nahu yang sering kita kaji? Karena di lautan ini sungguh banyak kekuasaan Allah yang perlu kita sama-sama kaji. Selain pantai ini diberikan luas, tidak punya jauh tebingnya, itulah menurut ulama. Jadi di sini mari kita tafakur sebentar, kita merenung sebentar. Jangan pantai ini kita jadikan jadi saksi untuk berbuat kemaksiatan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya yang perempuan, sudah hendak ke pantai Setangi untuk berbuat kemaksiatan? Tidak, alhamdulillah. Saya tanya lagi sekali, sudah hendak kalian ke pantai Setangi untuk berbuat ketaatan? Alhamdulillah hari ini. Astagfirullah, tidak katanya. Ulang, saya tanya lagi sekali. Sudah hendak kalian berbuat kemaksiatan kepada Setangi dari sepanjang kalian hidup di atas dunia ini? Tidak, alhamdulillah, karena tidak pernah menjadikan pantai ini untuk berbuat kemaksiatan. Saya balik lagi tanya lagi sekali.
Sudah nggak kalian berbuat taat di pantai Setang ini? Alhamdulillah. Kapan? Hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini menjadi awal. Ini dengar, mudah-mudahan hari ini menjadi awal kita menjadi hamba Allah yang dimana semua tempat-tempat itu kita jadikan sebagai tempat kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanti ketika kalian sudah pindah dari Kolbon Salim, teringat Kolbon Salim di Lombok Timur, jangan sampai kalian berhenti di pondok pesantren Nurul Mujahidin, sudah besar, punya doi, punya pacar dan lain sebagainya. Kemudian kalian lupa tentang nasihat-nasihat guru. Kemudian semua pantai kalian jadikan menjadi tempat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ingat pesan-pesan guru-gurunya bahwa pantai itu jangan dinodai. Jangan pantai itu jangan kau kotori dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tidak pernah Allah mengatakan bahwa sejelek-jelek tempat adalah di pantai. Namun Rasulullah bilang sebaik-baik tempat adalah di masjid, sejelek-jelek tempat adalah di pasar. Sudah tahu? Sudah tahu hadis itu? Coba. Sebaik-baik tempat di mana? Di masjid, dan sejelek-jelek tempat. Jangan bilang kalian di pantai. Tidak pernah Rasulullah bilang begitu. Tidak pernah. Bahkan kalau kalian sering mengkaji kitab-kitab fikih, kalian mengkaji ilmu-ilmu hadis, kalian sudah belajar ilmu Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram. Mungkin kalau tidak salah di sana hadis yang ke-6 atau yang ke-7. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang keadaan-keadaan laut, keadaan-keadaan pantai, apa kata Rasulullah SAW? Fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci dan mensucikan airnya, dan halal bangkainya untuk dimakan. Halal bangkainya untuk dimakan. Apakah semua bangkai, Ustaz? Tidak perlu dipilih-pilih. Yang dimaksud oleh ulama di sana yang dimaksud bangkai di sana huwas sama, yaitu ikan. Karena sekarang sedang tenar musuh-musuh kita sebut saja musuh kita sekarang sedang tenar, yaitu kelompok Wahabi. Saya lihat cuplikannya tadi malam di dalam pidatonya. Dia mengatakan dia bahas hadisnya sama. Hadisnya sama. Apa katanya? Saya dengar sampaikan. Fil bari huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Di laut itu airnya suci dan mensucikan, dan semua bangkai yang ada di lautan halal untuk dimakan, termasuk juga buaya. Termasuk juga buaya katanya. Semua ulama kata mereka, semua ulama sepakat kata mereka ini. Kata mereka semua ulama sepakat bahwa buaya juga itu halal katanya. Kalau kita ulama pergi kita mengklaim, membagi-bagi bahwa setiap yang hidup di dua tempat itu haram hukumnya dimakan, termasuk buaya juga hidup di dua tempat. Terus apa katanya sambil tertawa? Yang jadi bahayanya apa katanya? Yang jadi bahaya, apakah kita yang duluan memakan dia ataukah dia memakan kita katanya? Coba. Itu yang jadi bahaya katanya. Itu yang jadi bahaya katanya. Ya laki mana deh ini? Ya dengar atau enggak ini? Dia merenung apa ini? Sini dong. Dengar atau tidak? Oke. Ya kenapa ada sana saja seperti ini? Karena wanita-wanita semua tidak. Karena sembunyi kalian. Rasanya dapat di tengah panas ini. Dengar. Coba ayo berani ayo. Nah, oke. Dengar. Itu katanya Wahabi itu. Itu kiai yang paling tinggi mengatakan bahwa semua binatang atau bangkai-bangkai yang ada di lautan atau isi-isi lautan itu halal untuk dimakan, termasuk juga buaya katanya. Apa katanya? Kita setuju atau tidak? Kita setuju atau tidak? Kita setuju buaya itu halal atau tidak? Jangan pernah setuju, karena hukum kita ada di dalam ilmu fikih bahwa kalau binatang hidup di dua tempat haram hukumnya untuk dimakan, termasuk buaya kau. Ya buaya apa? Buaya daratan. Buaya daratan dan buaya daratan. Ada buaya daratan sini. Buaya. Jangan coba-coba. Saking dia ngolok-ngolok pendapat ulama kita, dia mengatakan apa tadi? Yang jadi bahaya. Apa katanya? Yang jadi bahaya buaya itu. Apakah kita yang makan dia atau dia yang memakan kita? Masya Allah.
Inilah paham yang sedang beredar sekarang ini. Mari kita sama-sama kuatkan diri kita, tentunya bentengi diri kita dengan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh guru besar kita Al-Mafullah Maulana Syekh dan Guru Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang selalu kita timba di Pondok Pesantren Nurul Mujahidin. Allahumma nawwir qaryatana bi anjumi Pondok Pesantren Nurul Mujahidin. Ya Allah, terangilah kampung-kampung kami terangilah ya Allah dengan sinar-sinar Pondok Pesantren atau sinar-sinar bintang-bintang santri santri Nurul Mujahidin. Wa amir qaryatana bimiyahi Nurul Mujahidin. Ya Allah, subur makmurkanlah kampung-kampung kami, kampung Rerot, kampung Ranjau, kampung Orang. Dulu sering kita sebut orang itu terongong. Tapi luar biasa, mungkin nanti orang akan menjadi bercahaya insyaallah. Orang akan subur disebabkan karena kalau kalian sudah pulang dan membawa bekal ilmu yang barokah. Jelas kira-kira? Itu tolong dibendung paham-paham yang seperti itu. Semuanya yang saya sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit tentang lautan. Kalau kita ingat ya, kalau ke laut jangan menjadi alasan kita tidak sholat. Kenapa kamu tidak sholat? Tidak ada air Ustaz untuk kita wudhu. Jangan pernah beralasan yang seperti itu. Karena termasuk air laut itu tohirun mutohirun, suci dan berarti asik mandi lari ke sana kemari. Allahu akbar. Tinggalkan mandinya. Wudu sebentar, masuk ke dalam pinggir lautan. Ya Ustaz, di pinggir laut itu kita bayar tempat wudu. Ada lautan. Tidak usah menjadi alasan untuk kita taat atau sholat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke lautan. Kemudian keistimewaan laut, adik-adikku yang dirahmati oleh Allah. Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah, al-milhu huwa shifaun min sab'ina da'in. Garam itu, nih supaya jangan kalian kotori lautan. Garam itu kata Rasulullah menjadi obat, menjadi penggugur, menjadi penyembuh 77 penyakit. Ya, terus ada yang mungkin gatal-gatal, kalian nyebrung aja mandi nanti, ya. Nyebrung mandi. Anak-anakku semua yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian motivator, kemudian motivasi untuk kalian. Tetaplah semangat di dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah semangat. Mana yang laki? Yang laki, tetaplah semangat kalian di dalam mencari ilmu Allah. Mana anunya nih, ketuanya nih, coba yang laki-laki ini supaya menikmati pantai-pantai air-air yang kami keluarkan dari mulut saya sendiri ini dibanding laut ini dulu, sementara ini dulu. Jadi tolong disimak. Kalau kalian menyimak hari ini, maka nanti kalian suatu saat akan disimak. Kalau hari ini kalian mendengar, suatu saat di masanya kalian menjadi pemimpin, kalian akan didengar oleh masyarakat kalian. Siap didengar atau tidak didengar? Siap menyimak atau siap tidak disimak? Oleh sebab itu mari siapapun yang memberikan tausiah, jangan sampai kalian sepelekan ucapan nasihat. Jelas ini terutama yang perempuan ini. Jelas kira-kira? Tetaplah kalian semua adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mencari atau semangat mencari ilmu. Karena kebahagiaan yang kalian harapkan baik dalam doa kalian yang diharapkan oleh ibu dan bapak kalian, yaitu kebahagiaan, bekal yang paling utama adalah ilmu. Apa yang paling utama? Ilmu. Kalian mau bahagia? Kalian mau bahagia? Kalian mau bahagia? Kuncinya tidak perlu cari ke jauh-jauh. Kuncinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia, maka hendaklah kalian cari ilmu, yaitu ilmu agama.
Siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka kuncinya juga tolong kalian kumpulkan ilmu agama. Waman aroda huma itu pengganti apa? Huma itu kalau kita berbicara mengenai ilmu nahwu, huma itu pengganti apa? Huma dunia dan akhirat. Siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka tolong kalian kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu yang bagaimana Ustadz? Tentunya yang kalian harapkan bukan ilmu yang luas, namun yang kalian harapkan adalah ilmu yang barokah. Jelas kira-kira? Terus yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara saya meraih ilmu yang barokah? Ustaz, bagaimana cara saya mendapatkan ilmu yang barokah? Guruku, caranya mudah. Kalian hormat kepada guru-guru kalian. Apa? Hormat kepada guru-guru kalian. Bagaimana kalau taat? Apa perbedaan taat sama hormat? Kalau taat bisa dibikin-bikin, kalau hormat tidak bisa dibikin-bikin. Kalau taat terkadang ada yang kalian inginkan, kalau hormat memang setulus hati. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Akan hormat orang. Nah, itu kan? Tapi kalau taat, misalnya ada seorang laki, bapak punya anak cantik, punya anak cantik. Saking kepinginnya sama anaknya itu, apapun yang dibilang sama orang tuanya itu taat saja, kita ikuti saja. Harus harus milih. Beli yang bisa milih. Berikan kita ini mau, padahal kadang kita minjem uang. Tujuannya apa? Untuk meraih anaknya. Untuk meraih apa? Oleh sebab itu lebih baik kalian hormat daripada taat kepada guru-gurunya. Bagaimana Ustaz kalau dua-duanya hormat dan taat? Itu luar biasa lagi. Itu luar biasa lagi. Kalau kalian bisa lakukan selama di pondok pesantren Mujahidin, taat sama hormat, sekalipun kalian bodoh, sekalipun kalian jahil, sekalipun kalian juhala, insya Allah kalian akan mendapatkan kebarokahan. Artinya apa? Marah pasen guru kita dulu, Tuan almarhum Tuan Guru Hilmi, beliau bilang ketika kami tingkat 2 kalau nggak salah, beliau bilang di dalam mahad, apa kata beliau? Metepite doang lemak nu tanda nara barokah. Apa? Metepite doang. Tepite balik. Bahasa anu lah lepas timur. Kita dicari saja sama orang itu sudah menandakan ada kebarokahan. Lagu terlibat lemah julu doang dengan dinegemas kita, sekalipun banyak ilmu kita itu tidak menggambarkan ada keistiqomahan dalam diri penuntut ilmu tersebut. Jelas kira-kira? Bagaimana cara saya raih ilmu yang barokah tadi lagi sekali? Hormat dan taat kepada guru-guru kita. Apapun unin gurunte, selama mampu kita lakukan. Sami'na wa ata'na. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Oke. Anak-anakku semua yang saya sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat lagi sekali, bahagia itu sederhana dan kunci untuk meraih kebahagiaan yaitu ilmu. Apa? Ilmu. Kenapa? Al-ilmu. Apa? Al-ilmu. Apa? Al-ilmu. Apa? Sudah tahu pengertian ilmu? Al-ilmu imamul amali. Coba, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam semua pekerjaan, dan pekerjaan itu adalah makmumnya daripada ilmu. Nah, sudah kalian catat di dalam pelang kalian tuh di apa namanya, di pondok pesantren kalian ada tertulis sana, cuman kalian abaikan dia karena tidak punya baris, jadi kalian tidak hafal. Coba kalian ada baris, mungkin kalian hafal dan kalian amalkan. Apa dibilang di sana? Apa? Ada, pokoknya nanti cari di pinggir kanan. Di pinggir kanan dia tidak punya baris. Apa dibilang sana? Wa man bi ghairi ilmi ya'malu
amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa-siapa yang melakukan pekerjaan tanpa ilmu, maka pekerjaan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ilmu itu dijadikan oleh Rasulullah menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anakku semua, yang laki maupun yang perempuan, kita semua mendapatkan barokah dari guru-guru kita semua. Mudah-mudahan terus menerus barokah guru kita raih. Mudah-mudahan kita semua bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa, ngiring guru kita yang mulia, yaitu Tuan Guru Bajang Zainuddin Atsani, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala lewat organisasi Nahdlatul Wathon, organisasi yang ditinggalkan oleh guru besar kita Al-Mafullah Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya banyak yang perlu saya sampaikan, cuman karena terkadang kita tidak punya pekerjaan lain ke pantai, ada ingin mandi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita bisa bertemu kembali dalam acara-acara seperti ini, dan bisa kita sama-sama selalu senang mendengarkan sebuah nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Namun sebelumnya memang ini sudah saya rencanakan, kita baca satu surat saja menjadi saksi di hadapan Allah, supaya kita benar-benar menjadi bahagia dunia akhirat. Ayo kita baca surat At-Takwir. Siapa yang hafal surat At-Takwir ikut ya. Yang tak hafal dengar ya. Kita sama-sama ya. Siap? Siap? Yang tak sholat jangan niatkan untuk ngafal. Jangan niat untuk baca Al-Quran, namun niatkan dia untuk mengulang hafalan, menguatkan hafalan. Ya, oke, kita sama-sama atau sekedar terlintas di dalam hati lah Bapak. Oke. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu utilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Yang baik datangnya dari Allah, tolong diamalkan. Yang tidak baik datangnya dari kesalahan saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.